Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Anggun Octaviani. I'm from class 4E English Education Department. Okay, here I will explain about class management in chapter 2, point D and E. Let's just go to point D, namely prinsip-prinsip manajemen kelas. Jamarah 2006 menyebutkan dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam manajemen kelas, dapat digunakan prinsip-prinsip manajemen kelas. Prinsip-prinsip manajemen kelas yang dikemukakan oleh Jamarah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hangat dan antusias. Hangat dan antusias merupakan salah satu prinsip yang diperlukan dalam proses belajar dan mengajar. Yang kedua adalah tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga adalah bervariasi. Penggunaan alat atau media, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan, peningkatan perhatian siswa. Yang keempat atau D adalah keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah mengajarnya dapat mencegah kemungkinan strategi munculnya gangguan siswa seperti menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Dan yang ke E adalah penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif. Yang selanjutnya F yaitu penanaman disiplin dari tujuan akhir dari manajemen kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri dan guru hendaknya menjadi teladan mengendalikan diri dalam pelaksanaan tanggung jawab. Yang selanjutnya ada lagi yaitu stabilitas emosi yang stabil, yaitu guru harus bisa menjaga emosinya dan sabar dalam melatih peserta didik. Selanjutnya H yaitu optimisme dan percaya diri, yaitu diharapkan guru punya rasa kepercayaan diri yang kuat dalam mengajar. Selanjutnya I yaitu sederhana dalam berpenampilan dan berpakaian. Selanjutnya J yaitu tidak membeda-bedakan peserta didik antara yang kaya dan yang miskin, dan antara yang pintar atau yang bodoh. Selanjutnya yang K yaitu humoris. Humoris di sini yaitu seorang guru harus bisa membawa suasana belajar yang santai, tidak kaku. Kadang-kadang ada suatu cerita yang membuat anak-anak didik tertawa. Baiklah, lanjut ke poin berikutnya, yaitu poin E adalah strategi implementasi prinsip-prinsip manajemen kelas. Strategi pengelolaan kelas adalah pola atau siasat yang menggambarkan langkah-langkah yang digunakan guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas agar tetap kondusif, sehingga siswa dapat belajar optimal, aktif, dan menyenangkan, dengan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas di atas dapat diimplikasikan guru dalam proses belajar mengajar dengan cara-cara sebagai berikut. Nah, 1. Keteladanan. Keteladanan merupakan pemberian contoh dari seseorang pada orang lain. Seorang guru dalam mengadakan pendekatan kepada anak didiknya dapat dilakukan dengan memberikan keteladanan kepada anak didiknya dengan sikap dan tingkah laku yang baik. Yang kedua adalah pembiasaan. Pembiasaan adalah menerapkan sesuatu secara kontinu agar menjadi sebuah kebiasaan. Yang ketiga adalah melalui cerita atau contoh. Pembelajaran akan lebih mudah dipahami oleh anak-anak didik ketika seorang guru dapat menerangkan pelajaran dengan memberikan contoh yang sesuai dengan materi pelajaran. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah terapan melalui kurikulum. Dalam penerapan kurikulum pada setiap mata pelajaran dapat diterapkan prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Okay, I think that's all for me. That's all for my presentation about class management. And for my mistake, I apologize. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.